Di balik indah dan memukaunya kota Bandung, ternyata menyimpan berbagai cerita misteri. Mitos dan misteri yang hingga saat ini masih belum terkuak kebenarannya. Berikut kompilasi tempat-tempat horor di Bandung. Yang pertama adalah pabrik farmasi. Sebuah pabrik yang berdiri pada era kolonial Belanda ini sudah terbengkalai dan terletak di pusat kota Bandung. Di ruangan situ, di dalam ada anak kecil suka main, noni-noni Belanda. Paling yang di daerah pohon yang dekat parkiran situ, itu kalau nggak salah tinggi gede, genderuwo itu. Astagfirullah. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Sumpah ini serem banget, demi apapun. Pabrik ini didirikan bertujuan untuk mengolah kulit pohon Cina menjadi obat wabah malaria. Pada saat itu, Batavia diserang wabah malaria yang menelan banyak korban warga Eropa hingga dijuluki kuburan di negeri timur. Saya tertarik dengan energi yang di sini, tapi agak hati-hati. Di sini, saya merasakan ada sesuatu dari pembahasan yang saya ceritakan tadi. Bahwasanya ini ada sosok perempuan yang selama ini menjadi tumbal ya, kalau saya katakan tumbal, dan dia dikubur hidup-hidup di tempat ini. Awal dia sebelum dikubur di sini, dia disiksa dulu, setelah itu dia diikat tangan seperti ini. Ini dibikinkan seperti gerowongan dari atas. Gerowongan dari atas digali, turun, dia diturunin langsung ditol kotak kayak gini. Ini sebagai tumbal tuan tanah. Namun ternyata, konon terdengar kabar bahwa pabrik ini melakukan uji coba terhadap puluhan manusia untuk menjadi objek dalam menemukan obat penawar malaria. Hingga saat ini, warga sekitar masih suka melihat berbagai penampakan dari anak kecil dan perempuan tanpa kepala. Sebuah rusun yang berada di tengah padatnya kota Bandung ternyata menyimpan cerita mistis. Kak, lebih hati-hati ya kak. Ya, Takutnya makin tinggi makin bahaya nih kak. Ya. Jadi nggak tahu Allah masih semangat. Kenapa itu? Masih semangat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ada sosok yang dibungkus dengan kain putih, yang dia posisinya itu. Masih semangat. Bau banget, mukanya hancur, busuk. Allah masih semangat. Ya Allah. Kenapa ngeri gitu ya? Ya Allah. Tampilannya. Jadi dia posisinya itu. Posisinya itu begini. Pada saat saya belok, dia lagi sedang begini. Rusun padat penduduk tersebut sering terjadi kasus meregang nyawa yang menambah keangkeran tempat tersebut. Ada sosok yang dimana dia itu membisu, gagu, dengan muka yang sangat jelek sekali, sangat jelek sekali, dengan kulit itu kayak apa ya, kayak bukan ngelupas, tapi sangat tipis sekali, dengan kelihatan tulang-tulang mukanya itu. Turat semua. Iya. Terdapat 5 bangunan yang salah satunya belum pernah dihuni oleh manusia. Meskipun pembangunannya telah usai dan menyimpan energi mistis yang paling kuat. Kesaksian warga sekitar sering melihat penampakan makhluk halus
hingga kejadian bahwa kaki warga sekitar sering ditarik ketika tidur tanpa ada wujudnya. Saat ini rusun tersebut sudah terbengkalai dan ditinggal oleh para penghuninya karena berbagai gangguan yang sangat mengganggu. Sosok ini yang dulunya meninggal kecelakaan. Jangan masuk ke badan gue lagi. Jangan masuk ke badan gue lagi. Gue ngomong baik-baik. Nggak ada masuk-masuk. Sebuah bangunan megah yang kini terbengkalai menyimpan berbagai misteri. Sebuah hotel yang berdiri di atas tanah 3,2 hektar diiming-imingi akan menjadi hotel termegah di kota Bandung. Telah terbengkalai selama 7 tahun membuat hotel ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Ada perempuan merintih di sana. Kayaknya dia kesana, Gudi. Tapi dia nggak bisa kesana itu. Itu apaan? Kamu, bentar! Demi Allah, sumpah itu apaan? Sumpah. Aku ngeliat ada pala nongol di ujung. Sumpah, aku gemeteran lagi. Aduh, demi Allah. Nggak, sumpah gemeteran aku. Jadi Pembangunannya yang telah berjalan 60% harus terhenti karena memakan banyak korban dari para pekerja. Mitos yang beredar bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan karena adanya sosok besar yang terus meminta tumbal. komunikasi sama Kak Rudi. Enggak, aku takut. Aku takut, sumpah. Kanan enggak? Pas, saya gak suka perempuan itu. Iya, cepat. Ngapain dia kesini? Oke, cepat. Oh, Mas. Aduh, Kananda ini bahaya banget nih. Minum. Dia minta air. Kak Rudi, Kananda udah aman. Kak Rudi. Tim, ikut saya satu. Tim. Hingga saat ini, beberapa warga sekitar sering melihat penampakan orang-orang yang berlalu lalang di sekitar bangunan kosong tersebut. Kini bangunan tersebut dibiarkan kosong dengan sejuta cerita misterinya. Di balik sendu dan sunyinya kota Bandung ternyata menyimpan berbagai misteri dan mitos yang hingga kini masih menjadi sisi lain dari kota kembang itu sendiri.